Satu tema yang saya ingin bahas pada sore hari ini beda dengan pagi tadi, yaitu adalah tentang new life, sebuah hidup yang baru. Ya, kita berada di tahun yang baru, di bulan Januari ini, beberapa hari ke depan beberapa kita merayakan tahun baru lagi, double tahun baru ya. Artinya apa? Tuhan ingin kembali mengingatkan kepada kita. Masuk tahun yang baru, ada berkat yang baru, ada anugerah yang luar biasa Tuhan mau nyatakan. Ya. Ketika ada new life, bukan berarti kita ini mengganti identitas kita. Mengganti nama kita, mengganti wajah kita. Semua ditinggalkan, kemudian semua diubah begitu kan. Bahkan sampai alat kelamin pun dirubah. Bukan begitu saudara. Tapi sementara kita ini mendapati new life, hidup yang baru, saya percaya begini, setiap saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita itu pasti diubahkan. Katakan hidupku diubahkan. 1, 2, 3, hidupku diubahkan. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ini tidak bisa menjadi pribadi yang selalu sama terus menerus 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya orangnya ya seperti itu saja, tidak bisa saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka yang terjadi, hidup kita ini dijadikan baru, hidup kita ini dipulihkan, hidup kita ini disembuhkan. Bahkan Bible berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari ini saudara hidup bukan berdasarkan keadaan yang saudara alami. Tapi saya mau berkata, saudara hidup berdasarkan identitas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu nama dari gereja YHS, yaitu adalah Gereja Yesus Hidup Sejati. Kenapa kita ibadah di tempat ini? Karena gereja ini mengumandangkan Yesus. Yaitu Yesus yang seperti apa? Tuhannya seperti apa? Yesus yang hidup. Hidup yang seperti apa? Bahwa dia 2000 tahun lalu hidup, kemudian mati di kayu salib? Enggak saudara. Tetapi hidup yang benar-benar kekal. Gimana Pak caranya? Setelah dia disalibkan, dia dikubur dan dia ternyata bangkit. Sampai detik ini dia bukan Tuhan yang mati di gua kuburan, tidak. Tetapi Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, dia adalah Yesus yang hidup. Nah hidupnya seperti apa? Hidupnya adalah hidup yang sejati. Bukan hanya hidup yang sekedar, bukan hanya hidup yang biasa-biasa, tidak. Tetapi Yesus itu hidupnya sejati. Maka itu gereja ini bernama Gereja YHS. Dan saya berdoa siapapun saudara yang beribadah di tempat ini menjadi seperti Kristus. Memiliki kehidupan yang sejati. Karena saya menemukan banyak orang di sana, mereka menjalani kehidupan seperti ya sekedar hidup saja. Seperti ya sudah menunggu giliran saja. Enggak tahu alasan kenapa dia ada di dunia ini, enggak tahu. Ngapain dia tujuannya ada di bumi ini, enggak tahu. Hidup hanya sekedar menghabiskan waktu untuk nunggu giliran masuk surga. Tanyaannya iya kalau masuk, kalau enggak bagaimana? Apa yang kita mau antri? Seperti tadi kita mau masuk ke ruangan ini, ya kita mengantri begitu kan. Nah, banyak dari orang-orang hari-hari ini sementara pandemi bukan malah semangat, tetapi dia pandemi malah ya sudah apa yang terjadi, terjadilah kayak sera-sera begitu. Ya, pasrah gitu. Ya sudah apapun yang terjadi ya sudah tak jalani. Enggak saudara. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus inginkan saudara memiliki kehidupan. Karena itu kalau 3 ayat pertama berkata, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, apa yang terjadi? Carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Ayat 4. Jika Kristus yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ini loh,
Kenapa hari ini kita hidup itu ini? Tuhan mau setiap kita itu hidupnya dibangkitkan dari dosa. Tuhan gak ingin anak-anaknya itu hidup di dalam belenggu, dalam kesesaraan, dalam keadaan buruk, dalam keterpurukan. Enggak. Tapi Yesus ingin kita itu hidup dibangkitkan dari dosa. Dan Tuhan inginkan kita ini punya pikiran bukan kepada duniawi terus saja. Tapi apa yang ada di atas, apa yang ada di surga itu kita pikirkan. Dan terlebih lagi kita akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara enggak heran kalau anak Tuhan itu hidupnya selalu berbeda. Berbeda bagaimana? Oh iya, karena Tuhan itu memang membuat perbedaan antara anak-anak Tuhan dan tidak. Yang lemah Tuhan jadikan kuat, yang miskin Tuhan jadikan kaya, yang sakit dalam nama Yesus pasti sembuh. Sehingga itu kita hidup bukan hanya sekedar menunggu waktu atau menunggu giliran, tapi kita hidup itu hidup yang sejati sesuai yang Yesus rancangkan, saudara. Seperti apa yang Tuhan Yesus rancangkan dalam setiap kita? Yaitu adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang sejati. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Saya berdoa hari ini, ya, siapapun saudara yang ibadah di tempat ini, saudara punya hidup yang baru. Dan di tahun ini ada perbedaan yang luar biasa. Ada hidup yang sejati. Tuhan Yesus mau nyatakan bagi saudara yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Pertanyaannya sekarang begini, seperti apa hidup yang baru itu, Pastor? Ya kan? Seperti apa kita dituntun Tuhan untuk memiliki new life, hidup yang baru. Lalu pertanyaannya hidup yang baru itu seperti apa? Dua hal yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Yang pertama yaitu adalah matikan. Kalau hidup baru itu kita harus kasih mati hidup yang lama. Gak bisa kita punya hidup yang baru dan hidup yang lama secara bersamaan. Gak ada ceritanya. Tapi yang harus terjadi kita punya hidup yang baru, yang lama saudara kasih mati. Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi, yaitu percabulan, najis, hawa nafsu, keinginan jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua yang tadi itu sama dengan penyembahan berhala. Oh ya, ketika kita melakukan semua itu berarti sama dengan kita sedang menyembah berhala. Bahkan di bahasa Inggris lebih seru lagi, berkata begini, so put to death. Jadi bunuhlah keinginan duniawimu. Ternyata di Bible mengajarkan kita untuk bunuh. Tapi bukan bunuh orang, saudara. Bible mengajarkan kita untuk membunuh keinginan duniawi kita. Oh ya, saya ingat dulu waktu masih sekolah. Sementara teman-teman ngajak dugem, ngajak have fun, ngajak senang-senang. Kok kayaknya asik ya, kok kayaknya seru ya. Tapi hati saya berkata bahwa saya lebih memilih untuk berada pelayanan. Setiap minggu saudara, dari kelas 4 SD sampai detik ini, setiap weekend selalu saya lakukan pelayanan. Apapun yang terjadi, mau keadaan musim seperti apapun, kalau saya bisa melayani, saya melayani. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya ada perbedaan yang Tuhan itu ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sementara di jalan, ketika ada ya tiba-tiba ada yang ketip-ketip gini, mau tak kasih insto gitu kan. Tapi saya lebih memilih istri. Kenapa begitu? Iya, kita diselamatkan oleh anugerah itu bukan karena usahamu, tetapi itu pemberian Elohim. Tapi bukan berarti setiap anak-anak Tuhan yang terima anugerah, kita tidak akan pernah punya keinginan duniawi lagi. Enggak. Walaupun kita sudah terima anugerah, walaupun kita sudah diselamatkan, kita tetap bisa punya keinginan duniawi. Kadang-kadang saya harus keplak kepala saya sendiri. Oh Tuhan ampuni. Kenapa bisa pikir begitu? Oh Tuhan ampuni, kenapa bisa sampai
terbesit pikiran semacam itu. Ya. Walaupun saya sendiri seorang pastor. Kenapa? Kadang-kadang walaupun kita sudah terima anugerah, bukan berarti kemudian instan kita bebas dari semua keinginan duniawi. Tidak. Tapi biarlah hari ini kita memiliki goal, kita memiliki tujuan, kita memiliki hidup yang sejati seperti Yesus Kristus. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bible berkata, matikan. Matikan. Tidak ada yang lain, kasih mati. Kalau saya mau ucapkan dengan bahasa saya, mati kau, gitu kan. Hidup dengan dosa dan hidup dengan Yesus itu ibaratnya seperti minum teh dikasih kecap manis. Ada yang pernah coba? Enggak pernah? Coba nanti di rumah. Rasakan sendiri. Apa rasanya kecap dengan teh saudara minum sama-sama? Pasti enggak enak. Oh jelas. Ibaratnya seperti minum jus jeruk dikasih cuka. Ada yang pernah coba? Pasti enggak enak. Seperti ibaratnya saudara punya anak bayi, saudara kasih makan steak. Artinya apa? Enggak nyambung saudara. Enggak akan nyambung hidup dalam dosa dan hidup dalam anugerah Yesus itu tidak nyambung. Itu alasan kenapa hari ini saudara semua diberikan oleh Tuhan free will, kehendak bebas. Saudara bisa bebas memilih mau hidup di dalam anugerah atau hidup di dalam dosa. Tapi saya ingin berkata, harus ada yang dikasih mati. Gak bisa saudara hidup di tengah-tengah. Mau ya mau, enggak ya enggak. Ya, kalau di tengah-tengah jadi mau yang enggak-enggak. Gawat itu nanti saudara. Mungkin saudara berkata, tapi kan ada anugerah pastor. Nanti kan dosa saya diampuni. Iya benar. Yesus selalu mengampuni setiap kita. Tapi jangan lupa ada yang namanya konsekuensi. Katakan konsekuensi. 1, 2, 3. Ada konsekuensi. Dosa kita diampuni 100%. Tapi ada konsekuensi. Ini yang membuat bangsa Israel 40 tahun putar-putar di padang gurun. Padahal perjalanan cuma dibutuhkan 11 hari. Tapi untuk Israel dia menghabiskan satu generasi 40 tahun. Saudara. Ditinggal sebentar sudah membuat patung lembu emas dijadikan berhala. Ditinggal sebentar sudah marah-marah. Ditinggal sebentar sudah mengumpat. Adakah yang saudara jadikan berhala hari-hari ini? Seharusnya sebentar lagi dapatkan berkat. Tapi akhirnya bertahun-tahun tidak dapatkan. Seharusnya 11 hari mereka masuk tanah perjanjian. Tapi akhirnya 40 tahun mereka berputar-putar dari padang gurun. Saudara tahu bahwa seandainya, saya mau ngomong kosong. Seandainya 11 hari Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka itu langsung mendapatkan berkat itu enggak main-main. Karena menurut apa yang saya pelajari, ternyata buah anggur di tanah perjanjian itu besarnya sebesar buah semangkanya kita. Saya ulangi lagi, buah anggur di tanah perjanjian itu besarnya sebesar buah semangka yang kita punya sekarang. Saya bisa bayangkan, buah semangka di tanah perjanjian besarnya seperti apa? Ayo. Hanya dibutuhkan 11 hari saja mereka sudah sampai. Tapi 40 tahun mereka berputar-putar karena mudah untuk Israel keluar dari Mesir, susah untuk Mesir keluar dari Israel. Mudah untuk dosa keluar dari kita, tapi mungkin kita susah untuk keluar dari dosa. Mudah untuk kita keluar dari dosa. Apakah benar seperti itu? Apapun yang terjadi, saya ingin berkata kepada saudara, Dia adalah Tuhan yang selalu mengampuni. Dia adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Dia enggak kurang-kurang baik bagi setiap saudara. Kenapa? Dia, Yesus, mati di kayu salib, Dia dikubur, dan Dia bangkit pada hari ketiga. Hanya
untuk menebus saudara. Gak main-main loh pengorbanan yang Yesus kerjakan untuk kita. Tapi hidup yang lama harus mati. Gak bisa kita hidup di antara tengah-tengah, gak bisa. Dan biarlah sore hari ini, malam hari ini setiap saudara menggenapi kebenaran firman Tuhan. Yang lama biarlah berlalu dan yang baru sudah datang. Mujizat sudah datang, kesembuhan sudah datang, keajaiban Tuhan sudah datang dan biarlah itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Oh, lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti apa hidup yang baru? Yang pertama yaitu adalah matikan. Yang kedua sekarang yaitu adalah kenakan. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Saudara perhatikan ayat ini. Ini loh yang Tuhan mau kita miliki, yaitu dikembalikan seperti zamannya Adam dan Hawa. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Elohim. Dan kita hidup mengenakan manusia baru supaya kita diperbaharui terus menerus supaya kita seperti Tuhan lagi. Setelah dimatikan ya hidup kita yang lama supaya punya hidup yang baru kita kenakan, kita pakai, kita kenakan. Ini ini kata-kata yang simple tapi dalam meaningnya saudara. Maknanya dalam sekali. Bible tidak berkata lepaskan hidupmu yang lama dan kenakan manusia yang baru. Enggak. Tapi secara jelas Bible berkata kasih mati, matikan, put to death, bunuh. Kenapa? Kalau kita lepaskan, maka kita suatu saat bisa pakai lagi. Halo? Kalau cuman kita lepaskan, nanti suatu saat kita bisa kenakan lagi. Tapi berbeda kalau sudah mati, apa yang kita mau kenakan lagi? Enggak ada. Ini alasan kenapa ketika Elia memanggil Elisa, dia menghancurkan semua alat pembajak sawahnya, dia menyembelih kerbau dan sapinya untuk alat membajak sawah. Dihancurkan. Supaya apa? Dia nggak bisa kembali kepada hidupnya yang lama. Dikasih mati. Berbeda dengan Petrus. Petrus ketika masalah datang, Yesus disalib, semua murid semburat, yang terjadi dia kembali menjadi nelayan. Balik kehidupan yang lama. Balik lagi narkoba. Balik lagi dugem. Balik lagi alkohol. Dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi sore hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita, kasih mati saudara. Dan sekarang kenakan, pakai, dikenakan. Bahasa aslinya yaitu adalah enduo. Kata mengenakan atau memakai itu adalah enduo. Di bahasa terjemahan lain artinya mengenakan itu juga adalah tenggelam. Bukan hanya saja mengenakan, memakai, tetapi ketika kita menjadi manusia baru, Bible berkata untuk menjadi tenggelam. Tenggelam. Kalau bahasa Jawa itu kelelep. Tenggelam, tertarik di bawah. Kalau saya mau ulangi kalimatnya begini. Dan tenggelam dalam manusia baru yang senantiasa diperbaharui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Tenggelam. Setelah dimatikan kita berikutnya adalah tenggelam. Saudara perhatikan begini. Seorang yang tenggelam semakin lama dia akan semakin dalam tenggelamnya. Walaupun sepertinya kata-kata ini adalah kata-kata yang buruk konotasinya, tetapi seorang yang tenggelam dia tidak akan pernah mampu untuk keluar dari tenggelam. Kalau dia bisa keluar sendiri namanya berenang. Tetapi ketika kita tenggelam itu kita nggak punya kontrol, nggak punya akses, nggak punya kemampuan untuk kita bisa keluar. Hari ini saya berdoa, saya nggak tahu siapapun saudara yang hadir sore hari ini, malam hari ini. Saya berdoa setiap saudara tenggelam dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia baru. Dan saya doa
Tidak ada satupun saudara mempunyai kemampuan untuk menjadi buruk. Tidak bisa saudara keluar dari hikmat Tuhan, tidak bisa saudara keluar dari kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena benar-benar Tuhan itu inginkan saudara mempunyai hidup yang baru. Sudah terlalu lama kita hidup di dalam belenggu dosa, dalam kepahitan, dalam luka hati yang begitu parah, dendam yang kita simpan. Sudah terlalu lama saudara. Kasih mati. Dan sekarang biarlah engkau mengenakan, bahkan sampai level tenggelam di dalam anugerahnya Tuhan. Saya punya kalimat begini. What you feed grows. Apa yang engkau pelihara itu pasti tumbuh. Saya punya anak 2 tahun. Bulan ini saya baru vaksinkan dia. Biasa kan anak kecil balita harus vaksin berapa kali. Sementara divaksin diukur berat badannya 14 kilo. Diukur tingginya saya kaget saudara. Anak saya 2 tahun tingginya coba tebak berapa? 96 cm. Nah bapaknya tingginya cuma 171 cm. Berarti usia 2 tahun dia lebih tinggi dari setengah tubuh saya. Oh, ini anak ajaib atau seperti apa? Saya tanya dokternya dulu. Dok ini kok bagaimana ini? Kok tinggi sekali? Iya memang dia di atas garis rata-rata. Walaupun susah makan, sampai ajak gelut dulu kalau mau ngasih makan. Tapi ternyata sudah setengah dari tubuh saya, padahal usia baru 2 tahun. Apa yang saudara pelihara itu pasti tumbuh. Saya sendiri punya kebiasaan yang cukup unik saudara. Saya suka pelihara reptil. Di rumah saya pelihara ular. Ular sanca. Saya dulu pelihara sejempol ini kecilnya, anakan. 5 tahun kemudian sekarang sudah jadi 5 meter. Besar sepaha saudara. Karena kan Bible berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya cerdiknya dulu, nanti tulusnya waktu Tuhan Yesus datang gitu kan. Apa yang saya ingin sampaikan, apa yang saudara pelihara, grows, tumbuh. Dan hari ini pertanyaannya, apa yang saudara pelihara hari-hari ini? Dosa atau anugerah? Hawa nafsu atau hati yang melayani? Apa yang saudara pelihara hari-hari ini? Apa yang saudara beri makan hari-hari ini? Biarlah pulang dari tempat ini, masuki bulan yang baru, besok Februari ya. Saudara berjanji pada dirimu, aku mau mengenakan yang baik Tuhan. Aku mau tenggelam dalam anugerah Tuhan. Dan aku mau mematikan yang buruk. 2 hal malam hari ini, mungkin sederhana sekali yang saya sampaikan, tapi saya rindu. Saya rindu benar-benar. Bahwa benar-benar bukan saudara cuma mendengar, bukan cuma mengetahui, tapi saudara bisa aplikasikan dalam hidup saudara. Satu kali saya ngobrol sama Pak Rianto, Diaken Geraha 2, tadi pagi datang. Saya ngobrol sama dia cerita. Saya ini suka ngajar di Bisanri, ngajar di Bisanri, terus ngajar di beberapa kelas-kelas yang lain. Padahal untuk seorang bisnismen mau ngajar itu kan waktunya sudah terbuang, kemudian tenaga terbuang. Saya tanya, kok ngapain Pak mau ngajar di Bisanri? Saudara tahu apa yang dijawab? Itu kayak menemplak hati saya. Dia berkata begini, saya itu sukacita Pastor. Kenapa? Saya bisa lihat hidupnya orang diubahkan itu sukacita sekali. Bahkan lebih berharga daripada hal-hal material. Saya melihat anak ini yang tadinya pemalu, tidak bisa berdoa, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ketika saya ajar, kemudian hidupnya diubahkan, itu saya dapatkan sukacita yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, seorang duta Kristus saja bisa punya hati yang semacam itu. Apalagi Bapak kita di surga. Seberapa rindunya hari ini Tuhan ingin saudara keluar dari semua keadaan buruk yang kita miliki. Seberapa rindunya Tuhan
inginkan untuk saudara dipulihkan, inginkan saudara untuk benar-benar disembuhkan. Bukan sebuah kebetulan tahun ini gereja YHS mencanangkan the year, ya, tahun kesembuhan, tahun pemulihan. Kenapa? Karena saya percaya apa yang dijadikan, apa yang dicanangkan bukan sekedar tulisan, tapi apa yang dicanangkan itu benar-benar boleh terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Kasih mati saudara, matikan. Apapun itu yang seharusnya bukan dari Tuhan, kasih mati. Dan kenakan hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan anugerah. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshipper untuk maju ke depan. Malam hari ini, saya percaya bukan sebuah kebetulan saudara hadir. Karena saya rasakan kuat, di mana biasanya orang awal tahun kan selalu punya resolusi. Selalu ingin melakukan sebuah perubahan. Dan ada dari antara saudara yang sudah bertahun-tahun saudara merindukan perubahan dalam hidupmu. Sudah bertahun-tahun engkau capek dengan apa yang engkau alami. Sudah bertahun-tahun engkau mau menyerah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah jawaban doa saudara. Sesimpel matikan. Gak bisa kita hidup dalam dosa. Gak bisa kita hidup dalam Yesus secara bersamaan. Tapi saya berdoa malam hari ini. Setiap saudara tenggelam di dalam anugerah Yesus. Sementara engkau dituangi kasih dan anugerah Tuhan. Semua hal yang buruk itu mulai naik. Mulai keluar dan mulai terbuang. Dan biarlah apa yang ada di dalam hidup kita senantiasa melimpah anugerah demi anugerah. Kebaikan demi kebaikan. Mujizat demi mujizat digenapi terjadi dalam hidup saudara. Percaya katakan amin.